Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Prionggo. Kedua ada Safrizar Fadila Renaudi dan ketiga ada Putra Muhammad Rizky Agung. Baik, kali ini kita akan memperjelaskan tentang FFT dan IFFT dalam bentuk digitalisasi di program Jupyter dalam bahasa Python ini. Baik, kali ini kami akan menjelaskan apa sih itu FFT dan apa itu IFFT. Baik, FFT atau disebut dengan Fast Fourier Transform adalah suatu algoritma yang dipakai untuk melakukan merepresentasikan sinyal dalam bentuk domain waktu diskrit dan domain dalam bentuk frekuensi. Sementara itu, IFFT itu penjelasan lebih singkatnya itu adalah Inverse Fast Fourier Transform. Baik, kali ini FFT dipergunakan untuk mengurangi kompleksitas transformasi yang dilakukan oleh DFT. Dan IFFT adalah sebaliknya dari FFT. Baik, kali ini uh, kami akan menjelaskan tentang FFT dan IFFT dalam bentuk presentasi di program Jupyter. Baik, kali ini saya akan memberi waktu untuk Putra Muhammad Rizky Agung. Baik, Putra, silakan waktunya untuk Oke, baik. Terima menjelaskan. kasih atas waktunya, Teguh. Baik, pada program ini kita menggunakan 3 modul, yaitu modul NumPy, Matplotlib, dan yang paling utama adalah SciPy. Sebelum membuat sinyal, kita memerlukan time step dan time axis. Di sini kita menggunakan time step 1/1000, yang dimana tiap step atau selisihnya akan bernilai 0,001. Sedangkan untuk time axis-nya adalah NumPy array 0,1 dari time step. NumPy array adalah salah satu rutinitas pembuatan array berdasarkan rentang numerik. Selanjutnya, kita membuat sinyal utama menggunakan fungsi sinus. Sinyal utama sendiri adalah sinyal yang keluar dari mulut kita atau sinyal asli. Pada program ini, sinyal utama diberi nama variabel burst signal. Pada burst signal ini, kita menggunakan NumPy yang berisi 2 omeganya dikali dengan T dikali 54 dikali time axis ditambah np.sin berisi 2 kali np.p dikali 45 dikali time axis. Kemudian, karena suara yang diterima oleh komponen akan memiliki noise atau gangguan, kita tambahkan noise signal menggunakan np.random dari time axis.des ditambah per signal. Untuk menampilkan gambar grafik, kita menambahkan plot dari time axis dan noise signal. Plot pada sumbu X akan memiliki nama waktu satuannya detik. Sedangkan pada plot sumbu Y akan memiliki nama Y. plt.show sendiri adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan grafik dari data yang telah diinputkan tadi. Berikut adalah gambar grafik. Oke, selanjutnya penjelasannya akan dilanjut oleh Teguh. Baik Putra, terima kasih Putra untuk waktu dan penjelasannya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang noise signal dari presentasi data yang telah dipresentasikan dalam bentuk Jupyter. Baik, kali ini terdapat nih runtutan presentasi dari program di Jupyter ini. Terdapat ada noise signal, frekuensi time axis size, time step, dan MG MGNP apps noise fee. Dan juga terdapat di bawahnya itu adalah plot-plot yang merepresentasikan untuk menampilkan hasil output yaitu berupa data frekuensi dan amplitude. Terdapat PLT plot frekuensi MG, PLT X label dan E label,
X-label yaitu frekuensi dalam bentuk hash, amplitude, dan juga PLT show yang artinya melakukan output dalam bentuk presentasi gambar grafik. Baik, baik. Noise signal. Ini akan menjelaskan tentang presentasinya dari data tersebut. Terdapat yang tertampil di layar ya kawan-kawan, itu ada tuntutan script dari presentasi runtutan sinyal dari Jupiter itu tersebut. Ada noise signal, exercise, time step, dan app noise. Dan noise signal itu merupakan presentasi awal untuk melakukan pendataan untuk mengeluarkan hasil output yang dikeluarkan, yaitu berupa amplitude yang telah dijelaskan dan juga ditampilkan dalam bentuk grafik tersebut. Kemudian telah tertampil dari plot-plot yang ditampilkan itu PLT plot frekuensi dan MG, X-label dan Y-label, dan juga sebagai indikator untuk input dan output untuk merepresentasikan hasil dari data yang telah diinputkan dan menghasilkan output, yaitu berupa amplitude. Ini kawan-kawan bisa lihat sendiri. Ini sinyalnya ada tinggi 2 sampai 400 lebih sampai kurang lebih 500 lebih amplitude tingginya, dan sampai 500 dan seterusnya. Kemudian ini sinyalnya intensitasnya naik turun, dan juga ada yang naik over itu sampai 400 dan 500. Ini artinya menandakan bahwa adanya indikator frekuensi yang telah dimasukkan dan juga dikeluarkan dalam bentuk amplitude yang sampai 400 atau 500 amplitude. Kemudian sampai 500 ini melakukan intens secara kontemporer atau secara berlanjut sampai yang ingin ditentukan oleh si pendata tersebut yang ingin ditampilkan di program Jupiter ini. Baik, itu sekian dari saya. Kali ini presentasi akan dilanjutkan oleh Safrizal Fadila Renaldi. Baik, Safrizal Fadila Renaldi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Teguh. Oke. Berikutnya adalah perintah dari filtering. Jadi untuk sinyal yang berada di bawah 200 akan dibuang dengan perintah mg kurang dari 200. Kemudian kita bikin versi lebih bersihnya melalui cleaning. Jadi noise dari frekuensi di atas dikalikan filter. Kemudian hasilnya akan menghasilkan absolute cleaning. Jadi nilai cleaningnya tidak ada yang negatif, alias semuanya positif. Kemudian ada perintah plot untuk menampilkan hasil dari mg clean. Boleh di next. Oke, untuk berikutnya ada dari PC clean IRFFT, itu merupakan singkatan dari inverse fast Fourier transform cleaning. Jadi hasil itu akan di inverse, kemudian hasilnya akan ditampilkan dengan perintah plot dari pure signal, PC clean, dan legend untuk menampilkan legenda atau keterangan berupa tulisan sinyal murni dan sinyal terfilter. Baik, segitu dari saya. Baik, sekian dari kelompok kami yang berjumlahkan 3 anggota. Sekian dari saya. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya untuk melakukan presentasi. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada presentasi dalam penjelasan data yang salah maupun perkataan maupun perbuatan. Baik, sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.